Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tentunya yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang alhamdulillah dengan karunia dan juga rahmat Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam rutinitas kita, aktivitas kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa untuk senantiasa mencurahkan salawat dan juga salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. InsyaAllah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya dengan host kita Ahsan hafizahullah ta'ala akan kembali membersamai Anda sekalian di dalam program Keluarga Muslim yang insyaAllah akan kembali dilanjutkan pembahasan di dalam serial sesi tanya jawab atau fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', peran seorang wanita di dalam memperbaiki tatanan masyarakat. Setelah pertemuan yang lalu telah dibahas tentang tidak bolehnya seorang wanita untuk tabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan perhiasan ketika berada di luar rumah, seperti seseorang yang menggunakan pakaian yang terlalu ramai banyak motifnya, menggunakan kerudung yang dengan berbagai macamnya, dengan berbagai macam jenisnya. Nah, maka tentunya ini juga seyogianya untuk dijauhi, terkhusus bagi seorang wanita muslimah. Insyaallah kita akan membacakan as-su'alus sadis, yaitu pertanyaan yang keenam. As-su'al: Anil mar'ati tasta'milu hububa man'il hamli min ajli ikmali dirasah aw min ajli ta'khuril hamli anha li'anna ma'ha waladan saghiran walakinna zawjaha la yuridu hadha ay innahu yuridul injab. Pertanyaannya adalah tentang seorang wanita yang menggunakan biji-bijian atau menggunakan pil yang itu digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan sekolah. Jadi ya sepasang suami istri yang dalam keadaan kedua-duanya adalah statusnya adalah sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian memutuskan untuk menggunakan pil tertentu, obat tertentu dengan tujuan untuk menunda kehamilan. Ya, untuk menunda kehamilan atau mencegah kehamilan. Ya, atau untuk mengakhirkan kehamilan. Atau kata Syekh, kata muallif di sini disebutkan anna ma'aha waladan saghiran. Atau juga alasannya karena mereka memiliki anak yang masih kecil. Jadi untuk menunda sehingga ada jarak antara satu anak kepada yang lainnya, akan tapi suaminya tidak mau. Jadi ini ada pertentangan antara apa yang diinginkan oleh istri dengan apa yang diinginkan oleh suami. Karena suaminya innahu yuridul injab. Karena suaminya ingin memiliki anak yang banyak. Tentunya pertanyaan ini adalah keinginan dari sebagian daripada wanita, ya, seorang wanita yang dimana dia ingin menunda kehamilan, ya, ingin menunda kehamilan atau mengakhirkannya. Karena dengan berbagai macam alasan yang tentunya ya kita juga lihat alasannya hari ini banyak, ya, disebutkan dalam pertanyaan ini kan alasannya untuk melanjutkan pembelajaran, ya, karena dia statusnya sebagai pelajar atau karena masih memiliki anak yang masih kecil. Kita lihat apa yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal jawabu ala dzalika an naqula innahu la yajuzu lil mar'ati an tasta'mila ma yamna'ul hamlu illa bi ridha zawjiha mahma kanatil asbab. Jawabannya adalah
tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggunakan apapun itu yang menghalangi kehamilan kecuali dengan ridho daripada suaminya, apapun sebabnya. Kama annahu la yajuzu lirajul an yamna'a ma yahsulu bihil injab illa biridho zaujatihi. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mencegah apa yang dengannya akan melahirkan atau akan menumbuhkan keturunan kecuali dengan izin daripada istrinya. Walihadza qala ulama, maka dengan ini berkata para ulama, yahrumu 'alal rajuli an ya'zila illa bi idzni zaujah. Tidak boleh dan haram atas seorang laki-laki untuk melakukan azal. Azal itu artinya mengeluarkan air mani di luar daripada kemaluan istrinya kecuali dengan izin daripada istrinya. Nah, ternyata Masya Allah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang harus dipahami oleh kita hari ini dalam permasalahan ini bahwa tadi telah disinggung oleh Ihsan hafizahullah, yaitu tentang al-maqasid asy-syariah, yaitu tentang maksud daripada syariat Islam. Kenapa syariat Islam memerintahkan seseorang untuk menikah? Yang salah satu fungsinya adalah al-injab, yaitu supaya untuk memperbanyak keturunan, ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah seorang wanita yang memiliki rasa cinta yang besar, penyayang gitu ya, yang memiliki sifat kasih sayang yang besar, dan seorang wanita yang subur, karena aku, kata Nabi, akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Nah, ini kan diantara salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia itu untuk menikah. Nah, kemudian ya bertabrakan tentunya dengan apa yang ditanyakan oleh penanya di dalam permasalahan ini. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala beliau menjawab bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminum pil tertentu, obat tertentu dengan tujuan untuk menghalangi kehamilan atau untuk mengakhirkan kehamilan, kecuali, tapi ada kecualinya, kecuali dengan izin daripada suaminya. Sebagaimana seorang laki-laki tidak boleh melakukan azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar daripada kemaluan istrinya kecuali dengan izin daripada istrinya. Ini kan berkaitan dengan muasyarah. Dalam artian muasyarah itu mempergauli pasangan dengan cara yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang terbaik. Dan muasyarah ini kan sifatnya umum, baik dalam akhlak, baik dalam memberi nafkah, baik dalam berbicara, baik dalam bergaul, baik dalam berhubungan badan, semuanya harus diberikan dengan cara yang paling terbaik. Dan itu tentunya adalah perintah daripada syariat dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pun membawakan perkataan para ulama, di mana para ulama mengatakan haram atas seorang laki-laki untuk melakukan azal kecuali dengan izin daripada istrinya. Tapi kalau istrinya setuju nggak jadi masalah, insya Allah secara hukum asal. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Ihsan, jadi pengembangan dari pertanyaan. Iya. Walakin, kata beliau, akan tapi, lau anna az-zawj adhina li-zawjatihi an tastamila ma yamna'ul haml, fama hukmu istimali hadhil hubub. Akan tapi, kata beliau, bagaimana keadaannya kalau suaminya mengizinkan? Kata suaminya, silahkan gunakan pil ini, gunakan obat ini, sudah dapat izin dari suaminya. Apa hukumnya seorang wanita menggunakan obat tertentu untuk menghalangi kehamilan? Maka apa hukumnya? Alladhi ara, kata Syekh, yang saya pandang, binaan ala ma sami'tu minal atibba anna tahrima isti'maliha aqrabu min tahlilihi. Ini perkataan beliau. Dan apa yang saya pandang berdasarkan apa yang saya dengar dari para dokter, ini yang ahli tentang spesialis kandungan mungkin dan lain-lain, bahwasanya haram menggunakan pil tertentu, pil tersebut itu jauh lebih dekat dibanding halalnya. Jadi kata beliau, meskipun
ditakdirkan misalkan suaminya sudah mengizinkan ini untuk istrinya menggunakan obat tertentu, pil tertentu, maka kata beliau, yang saya dengar dari penjelasan para dokter yang menyebutkan haram itu lebih dekat dibanding dengan yang menyebutkan halal. Oke, gitu. baik Ustaz. Jadi haramnya ini bukan karena penggunaannya, tapi karena kandungan dari obat tersebut. Iya, nanti insya Allah akan dijelaskan di sini. Wa dzalika li'annaha madaratun jiddan 'ala rahim. Kata beliau, karena menggunakan obat-obat itu memberikan madarat yang sangat berbahaya atas rahim. Jadi ada efek gitu setelahnya kepada rahim, wa 'ala dam, dan berpengaruh buruk kepada darah. Wa 'alal hamli fil mustaqbal, dan akan mempengaruhi yaitu kehamilan di waktu yang akan datang. Fa inna katsiran minal hamli alladhi yakhruju masyawwahan yakunu min asbabihi an tastamilal mar'ah hadhil hubub kama huddithna bidzalik. Dan kata beliau, sesungguhnya banyak sekali orang yang hamil kemudian keguguran. Setelahnya dari keguguran, dan salah satu sebabnya adalah karena di masa lampau dia sering menggunakan obat-obat tertentu. Nah, ini berarti dari sisi obat itu ada efek samping yang akan dirasakan setelahnya. Bisa jadi berpengaruh kepada darah, kemudian berpengaruh kepada rahim. Bahkan banyak seorang wanita yang sering keguguran di dalam mengandung, itu salah satu sebabnya karena efek obat yang biasa dia konsumsi di masa yang lalu. Nah, maka dari sisi ini bahwa ketika obat itu ada efek sampingnya, maka tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Baik, jadi bukan kandungan obatnya tadi, ternyata saya salah satu. Jadi maksudnya adalah dengan efek samping obat tersebut. Mungkin di masa mudanya pengen nunda kehamilan, tetapi di masa tuanya ketika memang ingin berbanyak turunan, malah efek samping dari masa mudanya menggunakan obat tersebut saja. Betul, itu dari satu sisi ya, itu dari satu sisi. Dari satu sisi. Kemudian kata beliau, wa idza qaddara annahu laisa hunaka dharar. Kalau seandainya ditakdirkan bahwa obat itu nggak ada efek sampingnya, aman, 100% aman. Wanitanya kuat. Wa huwa taqdirun mafrudun la waqi. Dan itu seandainya Pak, perkiraan yang itu waqinya tidak ada. Dalam artian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya ada iftirad ini namanya. Kalau seandainya ada, meskipun dalam waqinya, dalam kenyataannya tidak ada yang tidak memiliki efek samping sama sekali, itu nggak ada kata beliau. Fa innal ladzi yanbaghi alla tastamil al-mar'ah ma yuqallilu injabuha. Maka seyogianya juga seorang wanita tidak menggunakan obat tersebut dengan tujuan untuk mempersedikit keturunannya. Jadi meskipun qadarullah misalkan ditakdirkan bahwa obatnya aman, tidak ada efek sampingnya, kemudian tidak ada kemadharatan setelahnya, maka seyogianya juga seorang wanita tidak menggunakannya, apalagi tujuannya untuk mempersedikit keturunan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hatha ala tazawwujil mar'ah al-walud wa dzalika min ajli kasratil injab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi dan anjuran untuk menikahi seorang wanita yang penyayang dan juga wanita yang banyak melahirkan, karena dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Syuaib alaihi salam dengan nikmat yang sangat banyak yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 86, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Dan ingatlah kata Allah, ketika kalian sedikit maka kami perbanyak kalian. Maksudnya anaknya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar tentunya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, dan ini juga apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah Nabi. Dan kesimpulannya tentunya ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah, menggunakan obat yang tujuannya untuk menunda kehamilan atau justru mencegah kehamilan, maka khulasatul qaul, kesimpulannya itu adalah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Terlebih apabila obat itu ada efek sampingnya, baik pada saat itu ataupun di waktu yang akan datang. Dan kalau seandainya benar ada obat yang tidak ada efek sampingnya, maka lebih baik untuk dijauhi. Tapi tidak sampai kepada haram insyaallah ta'ala, akan tapi lebih baik untuk dijauhi, dan biarkanlah seseorang itu berjalan sesuai dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada dirinya. Karena seorang wanita secara fitrah itu melahirkan, apalagi setelah
menikah. Nah, sekarang aja kan seseorang itu yang tidak menikah sudah banyak yang punya anak gitu ya. Apalagi ini dengan setelah terjadinya akad pernikahan. Dan yakinlah para pemirsa yang dirahmati Allah bahwasanya tidak ada seorang anak yang lahir ke atas permukaan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggungkan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggungkan rezekinya. Jadi Allah yang akan menjaminkan baginya rezekinya. Makanya kalau kita lihat ya di dalam salah satu riwayat, misalkan Nabi SAW ya mendoakan Anas bin Malik. Ini sebagai tambahan maklumat. Anas bin Malik itu kan ketika beliau datang ke kota Madinah, Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, menyerahkan anaknya Anas bin Malik yang usianya 8 tahun atau 9 tahun ketika itu untuk diangkat menjadi pembantu Nabi SAW. Dan Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi tidak kurang daripada 10 tahun. Dari usia 8 tahun sampai 18 tahun beliau menjadi pembantu Nabi. Dan saking luar biasanya khidmahnya Anas bin Malik kepada Nabi, dan Nabi pun mendoakan beliau dengan 3 doa. 3 doa ini. Yang pertama, Anas bin Malik doakan oleh Nabi, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik. Sehingga disebutkan di kota Madinah tidak ada sahabat yang paling luas kebun kurmanya kecuali Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, wa barik fi umrihi, berkahi umurnya. Anas bin Malik itu usianya lewat dari 100 tahun, Sebagian riwayat menyebutkan demikian. Kemudian yang ketiga, wa akthir waladah, dan perbanyaklah anaknya Anas bin Malik. Disebutkan bahwa putra-putri Anas bin Malik itu tidak kurang daripada 70 orang. Itu anaknya. Belum lagi cucunya nanti. Itu anaknya kurang lebih daripada 70 anak. Ini kan Masya Allah luar biasa keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Anas bin Malik dan juga keluarganya. Jadi ini doa dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi tentunya ini kan ada as-su'alul ba'dah, yaitu pertanyaan yang datang setelahnya. Nah, bagaimana kalau kondisi seorang wanita itu tidak memungkinkan untuk hamil karena terjadi masalah rahim gitu. Jadi dalam artian ketika dia dipaksakan untuk hamil, itu berkonsekuensi wanita itu yang meninggal. Ada kan yang seperti itu. Ustaz. Nah, apakah diperbolehkan bagi yang demikian itu untuk apa? Ya, untuk menggunakan obat supaya mencegah kehamilan? Maka tentunya kalau kondisinya demikian insya Allah tidak mengapa, tapi itu pun harus dengan saran dari dokter gitu. Jadi kalau ada dokter mengatakan, ibu mohon maaf karena mungkin sudah sering melahirkan, sudah banyak anaknya. Nah kemudian kalau ibu melahirkan lagi nanti bisa berkonsekuensi ibu yang meninggal karena rahimnya sudah lemah, kondisi fisiknya sudah lemah dan seterusnya. Nah maka kalau memang kondisinya demikian, maka insya Allah itu tidak mengapa, yaitu tidak mengapa. Karena dalam kaidah Islam itu menyelamatkan orang tuanya lebih didahulukan dibanding dengan menyelamatkan anaknya ketika dua-duanya tidak bisa diselamatkan. Karena asal itu lebih kuat dibanding cabang, Ahsan. Itu kaidah fikihnya seperti itu. Jadi kalau ada orang kan yang sedang hamil atau akan melahirkan. Kemudian kata dokter, mohon maaf ini dua-duanya nggak bisa diselamatkan, harus pilih salah satu. Seorang ibu nalurinya mengatakan lebih baik yang selamat anak saya, nggak apa-apa saya meninggal. Itu ibunya Masya Allah demikian. Tapi dalam hukum Islam tidak boleh. Kenapa? Karena menyelamatkan asal lebih didahulukan dibanding menyelamatkan cabang. Kalau dua-duanya tidak bisa diselamatkan dalam waktu yang bersamaan gitu ya, maka tentunya ibunya lebih didahulukan dibanding dengan anaknya. Nah itu dari sisi apa? Dari sisi medis. Dan tentunya di dalam masalah ini nanti harus ada penelitian yang lebih mendalam dari orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Dan kalau sudah ada memang kondisinya demikian, maka silahkan, tapi itu dalam kondisi darurat. Darurat itu kalau tidak diambil maka nyawa akan hilang. Nah kemudian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang azal. Azal itu artinya mengeluarkan air mani di luar kemaluan wanita. Apa hukumnya gitu. Nah, ini kan terjadi khilaf memang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh kalau dua-duanya setuju gitu, suami istri sudah sepakat dua-duanya maka boleh. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh meskipun kedua-duanya telah setuju. Tapi kalau kita lihat ke dalam hadis misalkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan
kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Kami itu, kata beliau, biasa azal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Al-Qur'an turun. Seandainya azal ini dilarang, maka Allah akan menurunkan ayat yang berbicara tentang larangan azal. Tapi kan tidak ada. Tapi kan tidak ada. Nah, maka ya sebagian ulama yang menyebutkan hukumnya adalah boleh dengan syarat ya tadi apa, persetujuan di antara kedua belah pihak suami istri, dan sebagian ulama menyebutkan hukumnya adalah makruh. Ini azal, bukan menggunakan obat tapi dikeluarkan di luar gitu ya, dikeluarkan di luar. Nah, ini juga yang tentunya mungkin banyak dipermasalahkan hari ini. Nah, kan tapi tentunya yang lebih terbaik adalah biarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya. Dan jangan seseorang itu merasakan takut gitu ya dengan belajar, kemudian punya anak, kemudian takutnya apa? Belajarnya terganggu dan seterusnya. Maka sungguhnya tidak. Yang penting kembali kepada dirinya, Ihsan. Banyak mungkin kita juga melihat hari ini, Masya Allah gitu ya, orang-orang yang lanjut studi itu belajar dalam keadaan mereka itu sudah memiliki anak dan istri, tapi Masya Allah itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi apa, berprestasi dalam belajarnya, kemudian menonjol dalam belajarnya. Ini kan Masya Allah luar biasa. Akan tapi kembali kepada i'tikad dan juga kemauan diri masing-masing. Makanya kalau kita ada kesungguhan, apapun rintangannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan solusi dan jalan keluar. Bahkan sebagian orang hari ini yang beranggapan gini, jangankan untuk punya anak setelah menikah, bahkan menikah saja ketika belajar mereka mengatakan tidak bisa digabungkan dua-duanya. Ada orang yang mengatakan, kenapa enggak menikah? Nanti mau kuliah dulu. Padahal dia mungkin sudah terperosok ke dalam zina, sudah pacaran dan seterusnya. Nah, ini kan tentunya berbahaya. Padahal kalau kita lihat bahwasanya antara menikah dengan belajar itu dua perkara yang bisa berjalan bergandengan. Sama halnya dengan seseorang. Ada yang mengatakan, saya tidak mau dulu menikah. Loh kenapa? Ingin berbakti dulu kepada orang tua. Seolah-olah dia beranggapan kalau sudah nikah, maka tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua. Padahal kedua-duanya ini bisa berjalan bergandengan. Dan insya Allah seseorang itu mengambil dua kebaikan dalam waktu yang bersamaan. Maka ini yang jauh lebih baik insya Allah ta'ala. Makanya saya juga menasihatkan kepada para orang tua yang dirahmati Allah, yang memiliki anak yang sudah ada indikasi dia menyukai lawan jenisnya, atau dia sudah memiliki apa calonnya dan sudah mulai telepon-teleponan misalkan, atau mungkin suka ketemuan, nah maka jangan dibiarkan, segera untuk dinikahkan. Dikhawatirkan terperosok ke dalam dosa, dan salah satunya adalah terperosok ke dalam dosa zina, dan itu tentunya berbahaya, dan itu adalah bagian daripada dosa yang sangat besar yang dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tidak ada yang bertentangan ya satu dengan yang lainnya. Begitu juga nanti di dalam masalah penggunaan obat, lebih baik untuk dihindari. Barangkali demikian Ahsan, wallahu alam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu as-su'alus sabi, pertanyaan yang ketujuh. As-su'al 'anil zawj idam tana'a an sabbil 'ilaji limra'atihi bihujjatin anna 'indaha ratiban. Pertanyaannya dari seorang suami, apabila dia enggan, tidak mau untuk mengobati istrinya dengan dalih atau alasan bahwasanya istrinya punya penghasilan. Ini mungkin yang lebih fokus di pertanyaannya adalah ketika seorang istri memiliki penghasilan sendiri. Dan ini juga mungkin banyak yang dialami oleh sebagian daripada kaum muslimah hari ini, yang dimana masing-masing di antara suami dan istri bekerja, kemudian masing-masing di antara mereka itu memiliki penghasilan masing-masing. Bahkan terkadang kita lihat juga Ahsan ya, ada sebagian istri yang penghasilannya lebih besar dibanding dengan suaminya. Bagaimana nanti kondisinya ketika seorang istri itu sakit? Apakah suami berkewajiban untuk mengobatinya atau tidak? Al-jawabu ala dzalik, jawaban atas pertanyaan itu, annahu la yanbaghi lizawj an yabkhala an zawjatihi bimithli hadha idza kana ghaniyyan qadira. Jawabannya adalah tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi seorang suami untuk bakhil kepada istrinya. Untuk bakhil kepada istrinya ketika keadaannya demikian, apabila suami itu kaya dan mampu.
Jadi ketika suaminya kaya dan mampu, maka tidak boleh dia bakhil kepada istrinya. Amma idza kana haluhu wasatan, apabila keadaannya pertengahan, dia hanya cukup, tidak kaya dan juga tidak miskin, wahya indaha minal mal ma yapili kauniha muwazzafatan fa inna lahul haffi an yamtani'a an dzalika la siyama idza kana al-ilaj yahtaju ila malin katsir. Akan tapi kata beliau, apabila kondisinya pas-pasan dan wanita memiliki harta yang jauh lebih banyak dibanding dengan suaminya, karena dia sebagai seorang pegawai karyawan, maka boleh bagi suami untuk menolak tidak mengobati istrinya. Ya, tidak mengobati istrinya, terlebih apabila pengobatannya membutuhkan harta yang sangat banyak. Jadi ini kondisinya demikian, Hasan. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pertama beliau itu merinci. Yang pertama, ketika suami itu dalam keadaan kaya, hartanya banyak, tidak layak bagi suami itu untuk bakhil kepada istri. Dalam artian ya sudah diobati istrinya. Diurus, ya diurut, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diobati sampai sembuh dengan izin Allah tentunya dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, kalau kondisi suaminya itu pas-pasan nih, kayak bisa memberikan makan saja, bisa memberikan tempat tinggal saja, hanya sampai di situ. Adapun lebih dari itu dia tidak memiliki kemampuan dan ternyata istrinya jauh lebih banyak hartanya. Nah, maka dalam kondisi demikian, maka kata Syekh rahimahullahu taala diperbolehkan. Tapi kalimatnya boleh. Akan tapi boleh itu bukan berarti harus gitu ya. Boleh untuk tidak mengobati istrinya ketika memang pengobatannya membutuhkan harta yang banyak. Dan juga ketika istrinya memiliki penghasilan sendiri, dalam artian istrinya juga punya uang. Silakan, berarti dalam kondisi yang demikian, seorang wanita ketika berobat menggunakan harta daripada istri. Ya, daripada istrinya. Ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa hadhil mas'alatu fiha khilafun baina fuqaha'i syak. Dan permasalahan ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikih. Faminhum man yara anna dawa wal ilaj la yalzamu zawj minhu syai'un bi kulli halin. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa pengobatan istri itu sama sekali bukan bagian daripada tanggungan seorang suami. Itu pernah saya sampaikan dalam permasalahan ini. Bahkan memang kalau kita lihat sebagian daripada ulama Syafi'iyah ketika menjelaskan bahwa ad-dawa, yaitu permasalahan tentang obat, kemudian juga permasalahan tentang pengobatan bagi istrinya, itu bukan kewajiban daripada suami. Ya, bukan kewajiban suami daripada suami. Nah, akan tetapi dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ya, ini dari sisi apa? Dan juga kewajiban. Tapi tidak wajib di sini bukan berarti tidak boleh. Kalau seandainya seorang suami mengobati istrinya meskipun bukan tanggungan dirinya, maka itu adalah bagian daripada sedekah yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama halnya dengan ya seseorang saja, misalkan ada tetangga yang sakit, ya, kemudian dia membantu untuk pengobatannya, itu kan pahalanya besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim ketika di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dirinya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa membantu seseorang selama orang tersebut senantiasa membantu saudara. Ini kalau ke orang lain. Apalagi kepada orang yang menjadi tanggungan dirinya. Istri, anak, orang tua itu kan tanggungan dirinya. Dalam artian selain daripada seseorang itu yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal, maka di antara salah satu bentuk kebaikan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, itu adalah mengobatinya. Meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwa itu bukan kewajiban daripada suami. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan dalam permasalahan ini. Wa minhum man yufarriqu bainal qalili wal katsir. Sebagian ulama ada yang membedakan antara suami itu punya harta banyak atau harta sedikit.
Jadi yang pendapat ini, seandainya suami itu punya harta banyak, berarti diobati oleh suaminya. Tapi kalau suaminya tidak memiliki harta yang banyak, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengobati istrinya. Jadi dilihat dulu nih dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, punya harta atau tidak. Betul. Kalau suaminya banyak hartanya, obati oleh suaminya. Tapi kalau suaminya tidak memiliki harta atau hartanya sedikit, maka tidak diobati oleh suaminya. Wa minhum man yufarriqu baina 'adah wa 'adah. Dan sebagian ulama membedakan antara satu tradisi dengan tradisi yang lain, adat kebiasaan. Nah, mungkin kalau di sini saya tanya ke Aisyah. Iya, so. Aisyah dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Kalau orang Bekasi itu adat di sana, gitu ya, adat di sana, ketika ada istri yang sakit, biasanya yang membawa ke rumah sakit itu siapa? Ya pastinya kita saat sebagai seorang suami. Ya, nanti kan adatnya seperti itu. Nah, berarti kalau mengambil pendapat yang ketiga, itu jadi tanggungan suami, sesuaikan dengan adat istiadat. Dan mungkin ya ini juga ya, kalau seandainya seseorang itu kan keluar dari adat, ya dalam artian kebiasaan yang berlaku dalam satu daerah, selama tentunya adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu kan kurang baik juga. Bayangkan kalau misalkan Ihsan sedang di Bekasi, kemudian qadarullah misalkan sebagai contoh saja, istrinya sakit, kemudian silakan diobati oleh orang tuanya. Apa yang akan dikatakan tetangganya? Apa yang akan dikatakan oleh masyarakat? Yang mungkin akan menjadi image yang sangat buruk. Ini suami tidak bertanggung jawab. Gitu, yang enaknya dia mau, gitu, dan susahnya dia tidak mau. Nah, maka tentunya kalau mengambil daripada pendapat yang ketiga ini, yang berlaku di kita adalah yang mengobati istri ketika sakit itu adalah suaminya, berarti itu jadi tanggungan suami ya. Jadi tanggungan suami. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu tentang apa? Tentang seorang wanita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, tetapi para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kan kenapa seorang wanita itu ketika dalam keadaan sakit dan suaminya mampu untuk mengobati, maka harus segera untuk diobati. Kenapa demikian? Karena ketika istrinya sakit, maka akan banyak hak-hak suami yang itu terlalaikan. Seperti misalkan hak di atas kasur tidak bisa tertunaikan. Kemudian istri tidak bisa lagi berkhidmah kepada suaminya karena qadarullah sedang dalam keadaan sakit. Kemudian tidak bisa menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya. Tidak bisa lagi berdandan di hadapan suaminya karena udzur dalam keadaan sedang sakit. Maka tentunya harus segera untuk diobati ya, segera untuk diobati oleh suaminya, dan ini insyaallah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran ketika memang suaminya dalam keadaan mampu. Meskipun taruhlah misalkan hukumnya tidak sampai wajib, akan tapi ini bagian daripada amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang suami itu untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang paling baik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum." Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian, karena istri itu adalah tawanan kalian. Dalam artian ketika seorang wanita itu sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dia seperti tawanan, tidak bisa melakukan bebas. Yang dulu mungkin dia bisa jalan-jalan bebas, yang dulu mungkin bisa melakukan apa saja ketika bersama dengan orang tuanya, akan tapi ketika sudah memiliki suami, dia disibukkan untuk berbakti kepada suaminya. Ingin keluar rumah harus izin suaminya, ingin ke masjid juga harus izin suaminya, ingin belanja juga harus dengan izin suaminya, dengan berbagai macam banyak perkara yang itu terikat dengan hubungan antara dirinya dengan suaminya. Maka supaya sempurna dari sisi khidmahnya seorang wanita kepada suami, maka tentunya seorang suami juga harus memperhatikan dari sisi aspek kesehatannya. Makanya tidak mengapa, Masya Allah, misalkan dirutinkan setiap bulan, kemudian check up ke rumah sakit, kemudian untuk berobat kalau ada permasalahan dengan kesehatannya, dan seterusnya. Maka ini adalah bagian daripada hak seorang wanita yang tentunya ditunaikan oleh suaminya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang paling terbaik. Dan salah satu cara mempergauli wanita dengan cara yang terbaik
adalah ketika wanita dalam keadaan sedang sakit, maka suaminya bertanggung jawab untuk mengobati penyakitnya atau membawa kepada pihak rumah sakit, dokter, supaya bisa untuk diobati. Nah, barangkali demikian Ahsan untuk pertanyaan yang kedua ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, sebelumnya Ana mau tanya, Ustaz, kalau memang ada nggak tradisi atau mungkin kebiasaan dari sebagian kaum muslimin yang memang istrinya ini memang harus dititip atau boleh dititip, atau mungkin ya tidak menjadi hal yang tabu ketika istri ini dititip kembali kepada orang tua ketika sedang sakit, Ustaz? Apakah memang itu kebiasaan orang Arab juga atau bagaimana, Ustaz? Itu bagian dari adah mereka sesungguhnya. Ya, sebagian di antara mereka itu ketika suami istrinya sakit, maka yang mengobati adalah orang tuanya. Dan mungkin bahkan ini juga terkadang berlaku dalam sebagian daerah. Mungkin di Indonesia juga ada yang tradisinya demikian. Kenapa demikian? Karena ini kan dibahasnya oleh para ulama, ya, oleh para ulama. Ini berdasarkan istiqra, dalam artian penelitian mereka, dan itu fakta yang terjadi di lapangan. Sebagian masyarakat memang ada yang mengamalkan dengan hal yang demikian. Tapi kalau kita berbicara di dalam ruang lingkup di tempat kita, ya mungkin di Tasikmalaya, tadi di Bekasi, ataupun tempat-tempat yang lain Jawa Barat, ketika istrinya sakit, kemudian suaminya mengatakan ini silahkan diobati oleh orang tuamu, nah maka ini bagian daripada kedoliman kita menganggapnya. Karena ya bagaimana mungkin seorang suami ketika istrinya sedang sehat, dia bersenang-senang dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, giliran sedang sakit dikembalikan kepada orang tuanya. Mungkin katanya apa? Akan dikatakan dasar suami gila atau suami tidak tahu diri, gitu ya. Pas lagi enak-enaknya saja mau, kemudian pas lagi sulitnya dia justru membebankan kepada kedua orang tua dari istrinya. Apalagi kalau istrinya kan biasanya ketika sudah menikah itu orang tuanya sudah tua, bahkan ada sebagiannya sudah meninggal. Nah, maka tentunya tidak layaklah di kita itu yang demikian, tapi obati dengan izin Allah, Allah yang akan berikan keberkahan dari sisi hartanya. Barangkali demikian Ahsan, Allahu a'lam. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.